Nah di sisi lain, Ali yang udah cemburu berat sama si Ray ini, dia nggak bisa nahan emosinya sendirian, Wak. Akhirnya untuk ngelampiasin amarahnya, dia nge-live di TikTok sambil curhat, sambil marah-marah gitu. Jadi semua masalah rumah tangganya itu, Wak, diumbarlah ke publik di live streaming itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua, Wak? Semoga selalu sehat-sehat ya. Nah, untuk menemani makan malam kalian, seperti biasa di malam ini aku akan membawakan satu kisah kriminal yang pernah menghebohkan California pada tahun 2021 lalu, Wak. Kasus ini tuh melibatkan seorang TikTokers yang di mata publik dikenal lucu, sukses, dan punya keluarga yang kelihatan harmonis. Tapi di balik layar, Wak, kecemburuan, kontrol berlebihan, dan obsesi perlahan berubah menjadi tragedi berdarah yang merenggut 2 nyawa sekaligus. Kisah ini tuh bukan cuma soal penghilangan nyawa aja, tapi juga tentang bagaimana media sosial, emosi yang tidak terkendali, dan tuduhan tanpa bukti bisa menghancurkan satu keluarga. Nah, penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus ini melibatkan seorang TikTokers terkenal asal California bernama Ali Abu Laban. Dia lahir pada tanggal 2 April 1992. Nah, pada tahun 2017, waktu usianya 25 tahun, Wak, Ali ini menikah sama seorang perempuan berusia 19 tahun asal Filipina yang bernama Anna Mary. Ya, nah setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang dikasih nama Amira. Keluarga kecilnya Ali waktu itu tinggal di sebuah apartemen yang lumayan bagus, Wak, di pusat kota San Diego, California. Dulunya Ali itu pernah bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat, Wak. Tapi pada tahun 2019, waktu masa tugasnya sudah selesai, Ali mencoba peruntungan lain dengan merintis menjadi konten kreator di platform TikTok dengan nama akun Jin Kid. Ya, nah lewat akun sosial medianya itu Ali nge-branding dirinya sebagai impersonator, orang yang suka niruin karakter tertentu gitu loh, sekaligus juga seorang komedian. Nah di awal-awal ngebangun karirnya, Ali tuh rutin sekali bikin konten-konten yang isinya yaitu tadi menirukan karakter suara tokoh-tokoh terkenal, parodi scene lucu juga, sampai bikin sketsa komedi adegan action ala Tony Montana dalam film Scarface, Tekashi, dan juga karakter dari video game Skyrim. Tanpa disangka, aksi lucunya di setiap konten ternyata menarik perhatian banyak penonton. Beberapa videonya ditonton sampai jutaan view, Wak. Banyak juga dia dapat like, dan lama-lama followersnya juga ikutan naik drastis. Dari yang awalnya cuma ratusan follower aja, di satu titik, Wak, followersnya si Ali ini langsung melonjak sampai 950 ribuan, hampir 1 juta loh. Dari situ Ali makin semangat lagi dia buat konten ya kan. Ali juga mulai rutin live streaming, Wak, untuk menyapa para followersnya. Dan sesekali Ali juga ngajakin si Anna, istrinya tadi, untuk ikut masuk di video juga. Atau kadang-kadang Ali ini juga sering bikin vlog mini gitu lah bersama keluarga kecilnya, yang bisa menunjukkan kalau kehidupan rumah tangga Ali itu bahagia ke semua followersnya. Bahagia, harmonis, dan penuh cinta lah gitu kan. Nah, awalnya seperti yang tergambar di akun media sosialnya tadi, keluarga kecilnya si Ali ini memang penuh kasih sayang, Wak, baik di media sosial ataupun di dunia nyatanya gitu. Ali memang penuh perhatian kali, dia cinta kali juga sama anak dan istrinya. Begitu juga dengan istrinya Anna. Anna juga tulus dan setia kali sama si Ali. Orang-orang pun makin melihat mereka sebagai pasangan yang serasi. Mereka punya kehidupan yang sukses dan karirnya juga naik terus. Tapi seiring berjalannya waktu, Wak, kehidupan pernikahan Ali sama Anna ini mulai dihantam badai. Muncul banyak masalah dalam rumah tangga mereka yang bikin mereka ini jadi sering cekcok, dan tanpa diduga juga masalah-masalah inilah yang mengawali sebuah tragedi mengerikan dalam hidup mereka. Nah, jadi ternyata, Wak, di balik sifat perhatian dan penyayangnya Ali ini juga gampang cemburuan orangnya. Ali nggak mau istrinya ini terlalu dekat sama kawan-kawan cowoknya, Wak. Itulah kenapa seiring berjalannya waktu, Ali mulai ngebatasin pergaulan istrinya. Awalnya Anna ini juga nurut-nurut aja, karena dia juga masih diizinkan kok sesekali ketemuan sama kawan-kawan ceweknya gitu. Walaupun memang agak rada cemburuan sih. Dan selain itu Anna ini juga memang waktu itu lagi fokus-fokusnya ngebesarin anak mereka, ngebesarin si Amira yang waktu itu masih bayi. Jadi Anna masih banyak menghabiskan
menghabiskan waktu di rumah sih Wak sebenarnya. Sampai di tahun 2021, waktu Amira ini udah berusia 5 tahunan, Ana pun mikir dia bisa lebih bebas lagi nih kalau mau hangout atau party sama kawan-kawannya. Karena kan anaknya udah besar kan Wak ya. Dan karena anak orang ini memang mudah bergaul sama siapa aja, jadinya setiap kali dia ngumpul atau party sama kawan-kawannya, Ana gampang dapat kenalan baru. Dan dari situ Ana juga jadi nambah punya kawan cowok juga. Dan salah satu teman cowok yang jadi teman dekatnya bernama Rayburn Barron atau ya biasanya dipanggil Ray. Nah Ray ini sebenarnya bukan sosok asing buat Ali Wak, buat si suaminya ini, buat tiktokers ini. Mereka tuh sempat ketemu langsung karena Ana sendiri yang pernah ngenalin Ray ke Ali sebagai kawannya. Awalnya kelihatan biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi menurut kabar pernah suatu waktu si Ray ini nyeletuk ke Ali. Kok beruntung kalilah punya istri secantik Ana, kata dia. Nah, denger itu panas hatinya si Ali, Wak. Kalimat itu langsung bikin Ali ini kepikiran macam-macam gitu loh. Jadi dia mulai curiga kalau jangan-jangan Ray ini bukan berkawannya sama si istri aku, tapi dia naksir sama si Ana. Apalagi Ana sendiri juga kelihatan cukup dekat Wak sama si Ray. Ngobrolnya cair, macam gak kelihatan canggung sama sekali gitu loh. Nah, sejak itu setiap kali Ana nih keluar rumah, Ali selalu curiga. Dikit-dikit Ali mikirnya jangan-jangan dia ketemu sama si Ray nih kayak gitu. Dan dari situ pergaulan Ana makin dibatasi lagi. Ana mau pergi kemanapun dia harus lapor detail sama si Ali. Perginya kemana, sama siapa, dan pulang jam berapa harus kayak gitu. Dulu tuh ya masih dibatasi, cuman nggak yang harus sampai detail kasih tahu gitu loh. Bahkan hal-hal sepele pun udah mulai dipermasalahin sama mereka berdua ini, sama si Ali khususnya. Hidup Ana ini pelan-pelan ya jadi makin sempit lah ya kan. Sebagai pendatang dari Filipina yang jauh juga dari keluarga, Ana tentunya juga ngerasa kesepian dan kehilangan ruang sendiri untuk dirinya. Sampai akhirnya karena mungkin udah nggak tahan sama sikap Ali yang posesifnya bukan main ini, Ana mulai nekat keluar rumah diam-diam Wak, tanpa izin untuk ketemu sama kawan-kawannya. Walaupun dia tahu ini waktu aku balik dia dimarahin habis-habisan aku sama laki aku nih, tapi udah digasnya aja karena mungkin udah bosan kali. Sampai di satu titik kecemburuan Ali ini makin kebablasan. Ali mulai nuduh Ana yang enggak. Kok nih punya simpanan di luar kan, makanya kok nggak betah di rumah kan. Nah, apa susahnya sih kok nurut sama suamimu? Dengar itu Ana nggak terima. Wah, kok jangan asal nuduh lah yang. Aku keluar cuman ketemu sama kawan-kawan aku aja. Bosan aku terus-terusan di rumah. Banyak alasan kau. Aku tahu kau lagi pergi sama si Ray kan. Ya kan dia cuman teman aja sih yang. Lagian kita ramean kok perginya. Kok ini kenapa sih? Nggak ada. Aku yakin kok sama Ray pasti ada hubungan khusus kan. Ngaku kau kayak gitu. Cekcok lah mereka di situ. Tapi walaupun hari itu mereka berantem lumayan hebat ini, Wah, Ana nggak peduli. Besok ya dia masih juga sering keluar ketemuan sama kawan-kawannya. Sambil curhat juga ke kawan-kawannya soal si Ali yang makin hari makin posesif. Nah di sisi lain, Ali yang udah cemburu berat sama si Ray ini, dia nggak bisa nahan emosinya sendirian Wak. Akhirnya untuk ngelampiasin amarahnya, dia nge-live di TikTok sambil curhat, sambil marah-marah gitu. Jadi semua masalah rumah tangganya itu Wak, diumbarlah ke publik di live streaming itu. Di situ Ali bilang, aku udah dikhianati sama istri aku, dia selingkuh sama cowok lain. Apa coba kurangnya aku kan? Aku udah bawa dia ke San Diego, udah ngasih dia hidup enak, tapi apa balasan dia sama aku? Dia malah kayak gini sama aku ya, kayak gitu dia. Nah waktu itu pastilah banyak followers Ali yang ngerasa simpati lah sama si Ali, kan followersnya si Ali. Mereka ikut sedih juga Wak dengar ceritanya si Ali. Dan sudah dipastikan dari kejadian ini tentu mulai banyak juga netizen yang ngehujat si Ana ya kan, gegara curhatan si Ali di live tadi. Padahal apa yang dibilang sama Ali itu cuma dugaan aja loh Wak, nggak ada bukti valid yang memang nunjukin kalau si Ana ini betul-betul selingkuh. Dan seolah pengen dapat dukungan lebih dari netizen Wak, Ali makin sering lagi live ya, nggak cuma sekali itu aja, makin sering. Ali juga beberapa kali upload video yang isinya dia ngejelek-jelekin Ana. Bahkan Ali juga pernah Wak dengan sengaja nge-live di TikTok waktu dia lagi bertengkar sama bininya. Nge-live dia. Semua itu dia lakukan untuk ngebuktiin ke netizen kalau ini loh, ya kan, memang si Ana kan yang salah, emang dia yang selingkuh kayak gitu. Dan yang bikin Ana makin muak lagi Wak, Ali ini sering tiba-tiba ngevideoin Ana tanpa izin waktu lagi di rumahnya, waktu lagi di apartemen. Masalahnya ini bukan kayak konten pasangan normal Wak ya. Waktu itu kan hubungan mereka lagi panas-panasnya, lagi sering ribut, dan video yang diambil diam-diam ini tentu itu bukan hiburan, tapi untuk bukti sepihak dari si Ali aja. Nah, Ana ngerasa setiap geraknya sejak saat itu diawasi, direkam, dan bisa sewaktu-waktu dipakai untuk nyudutin dia di depan netizen. Sebagian video yang diam-diam itu Wak, memang ada yang diunggah di media sosial, tapi ada juga yang disimpan di HP-nya si Ali, nggak diposting. Nah, hal itu juga bikin si Ana ini hidup dengan merasa ya takut lah, karena dia nggak pernah tahu nih rekaman mana yang akan dipakai untuk nyerang dia lagi. Nggak cuma itu aja Wak, seiring berjalannya waktu, emosinya si Ali ini juga makin tidak terkendali. Ali jadi sering mabok-mabokan di rumah, dan kalau udah dibawa pengaruh alkohol Wak, tega dia.
Dibantai ya siapa si Ana. Dipukulnya ada KDRT dan ini pun pernah dia mukul depan si Amira ya, depan anak mereka sampai takut lah si Amira nangis-nangis. Sampai akhirnya pada tanggal 1 September 2021 ketika baku hantam ini terjadi lagi kan Wak ya, Ana memilih nempuh jalur hukum. Dia telepon 911, Pak, saya mau ngelaporin suami saya, dia udah KDRT ke saya Pak. Waktu dapat laporan itu datang betulan Wak polisi ke apartemen mereka kan. Tapi waktu polisi sampai di sana, lembut langsung berubah si Ali. Seolah-olah dia macam menyesal gitulah sama perbuatannya kan. Ali bilang sama polisi, Pak ini cuma salah paham aja Pak. Saya cuma kebawa emosi sesaat Pak. Saya janji saya nggak bakal ngulangin lagi. Ali juga bilang kan, Yang maafin aku Yang, ya maafin aku. Aku janji aku nggak bakal nyakitin kamu lagi Yang gitu. Dan karena permintaan maaf itu memang kelihatan tulus sekali Wak mungkin ya di situ. Ana pun dulu, Ana maafin lah si Ali. Jadi waktu itu ya udah Ali nggak ditahan sama polisi. Ya udah damai kalian ya kata polisi. Dah polisi balik. Tapi ternyata beberapa hari setelah kejadian itu Wak, Ali kembali mengamuk setelah dia mergokin istrinya ketemuan lagi sama kawan-kawannya. Termasuk ada si Ray di situ, teman cowoknya tadi kan. Ngamuk-ngamuk lah si Ali di situ. Dan seperti biasa, live TikTok lagi dia, Wak. Dia bilang, "Aku bawa dia ke San Diego biar apa sih, ha? Biar bisa jadi wanita murahan di depan kawan-kawannya." Kan sampai ngomong kayak gitu. She don't think. And you know what? Goodbye to your little citizenship there, Miss Filipino. But I'm not petty. I don't call the police on people I love. Get out of here, bro. This lured me to San Diego for what? So she could be a hoe with all her friends? Stop lying to them, Ollie. No, it's the truth. Yeah, you got friends now. Now you don't have a husband. Okay. Nah, waktu dia lagi ngomong soal murahan itu di live, Wak, Ana lagi ada di situ. Nggak terima lah si Ana. Udahlah, weh, ngapa sih? Nggak usah aku fitnah aku. Nggak usah aku sebar-sebar cerita palsu ya. Mana buktinya? Aku tuh cuman cemburu nggak berdasar aja. Shirley bilang lagi, aku nggak fitnah ya. Itu fakta ya. Aku tuh lebih pilih cowok itu dibanding aku ya. Suami kau sendiri gituin. Ini live loh, Wak. Percakapan mereka ini didengar sama netizen yang lagi nonton live-nya Ali. Komentar live-nya pasti beragam juga. Wah, apa segala macam. Ada yang ngebela. Tapi ada juga yang mulai menduga-duga kalau Ana ini macam lagi dituduh tanpa bukti. Itu mereka berantem hebat itu live. Wah. Tapi terlepas dari komentar netizen tadi, Ana yang memang udah nggak tahan kali sama perlakuan Ali karena udah dituduh-tuduh terus kayak gini, Wah, akhirnya minta pisah rumah, bukan cerai di mata hukum Wak ya, karena waktu itu katanya Ana nih takut kalau misalnya mereka cerai, visa izin tinggal Ana bakal dicabut dan hak asuh Amira anaknya otomatis akan jatuh ke tangan si Ali. Makanya Ana minta udah kita pisah rumah dulu aja lah, biar Ali juga bisa merenungkan kesalahannya itu gitu. Keputusan ini juga diambil sama si Ana bukan karena Ana impulsif aja Wak, tapi karena Ana sudah mempertimbangkan dengan matang. Pun banyak kawan dekat Ana yang juga nyaranin mereka berdua untuk pisah dulu. Bahkan nih Wak ya, mama mertuanya Rosa, ibu kandungnya si Ali juga bilang udahlah, udah nak, kalian udah pisah aja lah. Khawatir aku nanti cucuku kenapa-napa. Mamanya si Ali ngomong kayak gitu. Nah jadinya waktu itu mereka berdua pun sepakat pisah rumah Wak di bulan Oktober 2021. Ana nempatin apartemen mereka yang ada di San Diego, sementara Ali pindah ke hotel, tinggal di hotel ya. Secara fisik mereka memang berjarak Wak, tapi secara emosional konflik itu sama sekali belum selesai. Rasa curiga Ali nggak ikut berhenti, justru makin parah semenjak pisah ini. Ali masih terus ngontrol Ana dari jauh, dia mulai mengintai aktivitas Ana di apartemen dan tanpa disangka, justru dari pisah rumah inilah rangkaian kejadian paling tragis itu bermula. Nah jadi Wak, meskipun Ali ini udah nggak tinggal seapartemen sama anak istrinya dan kadang dia juga masih terus ngontrol Ana dari jauh, Ali ini masih rajin juga nelpon dan ngechat Ana baik-baik gitu. Nggak yang selalu rese dia, tapi masih baik, masih kayak mujuk gitulah. Ali berusaha ngebujuk Ana, ayolah yang kita balikan lagi apa segala macam, ngebaik-baikin istrinya lah. Tapi Ana nggak mau Wak. Dan nggak cuma itu aja, Ali ini juga masih rajin ngonten sama live di TikToknya juga. Di live Ali cerita lah itu soal perpisahannya sama si Ana, diumbar semua Wak di TikTok ya. Dia bilang, aku cuman pisah sementara aja kok sama si Ana, aku yakin kita pasti bakal ikan kayak dulu lagi ya, kayak gitu. Tapi lain di hati, lain di mulut Wak, terbalik. Lain di mulut, lain di hati. Di depan dia kelihatan macam kayak dia yang mau ngalah, dia apa segala macam ya kan, tapi di balik layar justru Ali lagi merencanakan sesuatu yang meresahkan. Apa itu?
Ali yang masih curiga kali sama si Ana ini, Wak, mikir, waktu masih sama aku serumah aja dia berani dekat-dekat sama cowok, apalagi kalau udah nggak di rumah, ya kan? Kok ya kan? Nggak bisa dibiarin nih. Aku harus melakukan sesuatu katanya. Nah di situ, Wak, Ali kepikiran langsung untuk menyadap apartemennya si Ana, biar dia ini tahu apa aja aktivitas Ana dan siapa aja yang sering masuk ke sana. Akhirnya Ali browsing lah, ini kan gimana cara nyadap rumah orang. Dan waktu itu Ali ketemu satu cara yang dia anggap paling efektif, Wak, yaitu dengan menyadap iPad-nya Amira atau anaknya. Ali ingat iPad itu tuh sering ditaruh di ruang tamu apartemen dan kebetulan perangkat HP-nya si Ali ini juga nyambung ke iPad-nya itu. Jadinya Ali ini bisa masang sebuah aplikasi penyadap suara diam-diam ke iPad itu tanpa ketahuan gitu. Tapi informasi nama aplikasi dan gimana cara installnya nggak pernah disebutin ke publik. Wah, ini juga demi keamanan. Cuman yang jelas karena aplikasi itu terhubung ke HP-nya si Ali, ya kan, di iPad-nya si Amira ini, jadi Ali bisa dengar betulan, Wak, suara-suara apa aja yang ada di apartemennya si Ana. Khususnya suara yang ada di ruangan sekitar iPad. Jadi macam nyambung, Wak, suara yang terekam di iPad ke HP-nya Ali. Sadapnya. Nah, selama beberapa hari berlalu, Ali rajin tuh, Wak, mantau suara dari apartemennya si Ana ini, apartemennya dia. Awalnya memang ya masih biasa-biasa aja, cuman kedengaran suara Ana lagi ngobrol sama Amira gitu kan, atau suara-suara macam orang yang lagi nyapu atau beberes rumah lah gitu. Tapi suatu hari di tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 2:30 sore, Ali dengar ada suara 2 orang dewasa lagi ngobrol sambil ketawa-ketawa. Ali tahu yang satunya ini suara istrinya, suara Ana. Dan yang satunya lagi suara Ray. Suara Ray rupanya. Ngamuk lah dia. Kan betul dugaan aku kan. Emang selingkuh si Ana nih sama Sri kan, ke gap sekarang kan gitu kata dia. Saat itu juga, Wak, udah kayak kepalang emosi kali dia. Memang seemosi itu dia. Ali refleks langsung ngambil pistol. Ya, ambil pistol, buru-buru dia lari keluar, dia kendarain mobilnya menuju ke apartemen mereka. Sesampainya di sana, Ali sempat nyalain perekam suara di HP-nya, Wak. Dia sengaja ngelakuin itu untuk ngerekam suaranya Ana nanti. Biar jadi apa? Biar bisa jadi barang bukti kalau Ana memang udah berkhianat gitu. Niatnya kayak gitu. Udah, dia tekan rekam suara, dia masuk apartemen, naik lift. Mereka di lantai 35 waktu itu. Wah, naik. Pas sudah sampai lantai 35, Ali langsung berlari ke arah unit apartemennya si Ana. Dia buka kodesan di pintu apartemen yang ternyata juga masih yang sebelumnya, belum diganti. Terus Ali langsung masuk ke ruang tamu. Dibuka. Disitulah Ali ngelihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Ana memang lagi duduk berdua sama si Ray. Duduk berdua, Wak, di ruang tamu. Memang mereka lagi ngobrol aja gitu. Tapi waktu udah nengok si Ray kan dia memang udah emosi kan, Wak. Makin emosi lagi dia nengok cuma berdua aja di apartemen ini. Langsung dimaki-makinya si Ray kan. Jadi betulan kan. Jadi kok yang udah bikin aku sama si Ana dipisah kan. Mas sabar dulu, ini bisa aku jelasin semuanya. Aku nggak mau lagi dengar apapun penjelasan dari kau. Udah jelas-jelas kalian berdua di sini, cekcok lah mereka di situ sampai baku hantam katanya. Sempat baku hantam si Ray sama siapa nih kan, sama si Ali. Ana coba ngelerai situ. Tapi tenaga jelas kalah jauh ya kan. Sampailah di satu titik Ali udah emosi kali, dikeluarin nyala pistol yang dia bawa, dilepas kanan tuh, tang 3 kali, Wak, ke arah si Ray. 2 kena kepalanya si Ray, 1 lagi kena ke tenggorokan. Bayangkan sama si Glenn. Apa nggak langsung jatuh meninggal si Ray? Meninggal di tempat, Ray. Ngeliat itu panik lah si Ana, Wak, menangis-nangis gitu kan. Ana sama sekali nggak nyangka kalau suaminya bisa bertindak senekat dan sekejam itu. Dia mau ngejelasin semuanya sama si Ali, Wak. Tapi belum sempat si Ana ini kayak menjelaskan semuanya, Ali melepaskan 1 tembakan tepat di dahinya Ana. Dahinya, Wak, kepala Seketika Ana meninggal dunia di tempat juga, Wak. Meninggal. Setelah ngabisin nyawa Ray dan Ana, Ali nggak langsung kabur waktu itu. Yang ada dia berusaha untuk tetap tenang. Dia buka HP-nya, dia matiin recording HP-nya itu. Terus dia potret jasadnya Ray sama Ana yang sudah bersimbah darah, udah meninggal itu kan, Wak. Terus si foto ini dikirim ke grup chat keluarganya Ana sama kawan-kawannya. Bayangkan sama kalian. Sambil dia ngabarin ke mereka kalau udah terjadi penembakan di apartemen Ana. Kirim sama dia. Bukan macam bagak kali, macam apa? Bagak tuh apa ya? Macam nggak ada takut-takutnya kan dia waktu ngirimin ke grup chat itu kan. Cuma ternyata nggak bisa. Gak sepemberani itu dia, Wak. Ali tetap gak bisa nyembunyiin rasa takutnya. Soalnya kan dia udah ngabisin nyawa orang kan, nyawa istrinya sendiri. 2 orang pula sama nyawa kawan istrinya. Di situ hilang keberaniannya. Akhirnya dia
telepon mama ya, telepon Rosa. Dia bilang, "Ma, aku baru nembak Ana sama cowok lain di apartemennya, Ma. Marah aku, Ma. Makanya aku tembak mereka berdua. Aku udah ngilangin nyawa Ana, Ma. Ana sama cowok itu, Ma. Maafin aku ya, Ma. Aku masih di sini, tapi abis ini aku mau jemput Amira dulu di sekolah," katanya. Belum sempat si Rosa tuh ngerespon, Ali langsung matiin teleponnya. Setelah nelfon mamanya, dia jalan keluar apartemen sambil dia berusaha tetap tenang tuh. Terus dia masuk mobil, dia jemput betulan Amira anaknya. Nah, di perjalanan menuju ke sekolah, Ali ternyata nelpon 911. Cuman dia tuh nelpon tuh bukan untuk jujur soal penembakan itu tadi, Wak. Ali tuh malah bilang, "Halo, Pak. Saya ngelihat istri saya sama temannya meninggal di apartemen saya, Pak. Macam ada bekas tembakan itu, Pak, di kepala sama wajah mereka. Bapak tolong cek ke sana lah ya, di apartemen ini, kata dia kayak gitu. Dia ngomongnya kayak gitu. Habis nelpon polisi, Ali ngejemput Amira. Terus dia ngebawa Amira berkendara menjauhi pusat kota, Wak. Nah, pergi mereka. Kayak mau kabur gitu. Nah, setelah mendapat laporan dari Ali, tim polisi yang tadi telepon sama si Ali kan langsung terjun lah ke apartemen kan untuk meriksa kondisi di TKP. Begitu sampai di sana, Wak, polisi nggak ngelihat si pelapor, dia nggak ngelihat si Ali. Yang mereka langsung lihat adalah jasadnya Ana dan jasadnya si Re yang udah tergeletak di ruang tamu dengan kondisi yang udah bersimbah darah, dan ada juga beberapa peluru di dekat jasad mereka. Akhirnya, beberapa polisi ngebawa jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi, sementara polisi sisanya memeriksa rekaman CCTV di apartemen. Dan disitulah dengan gampangnya polisi langsung tahu kalau semua ini adalah perbuatannya Ali, which is suami dari si korban ini sendiri. Cuman di sini polisi belum tahu motifnya apa, Wak. Tapi dari CCTV itu polisi udah yakin ini dia pelakunya. Nah, dari situ polisi pun langsung mengerahkan tim untuk menangkap si Ali hari itu juga. Nah, jadi, Wak, waktu memeriksa CCTV di gedung apartemen itu, polisi dengan jelas bisa ngelihat Ali masuk ke basement parkiran apartemen sekitar jam 2:30 sore. Terus dia lanjut naik ke lantai 35. Terus dia masuk ke unit apartemennya Ana, dan gak lama dia keluar gedung langsung bawa mobilnya. Nah, dari situlah satu-satunya kecurigaan polisi pun mengarah langsung ke Ali, Wak. Karena pertama, nih ya, Ali satu-satunya orang yang terekam masuk ke unit apartemennya si Ana dari pagi sampai jam 3-an sore di hari itu. Dah. Terus kedua, dari rekaman koridor lantai 35, Wak, Ali kelihatan buru-buru masuk ke apartemen. Memang kelihatan macam lagi marah gitu. Ya. Terus yang ketiga, polisi dapat informasi tetangga apartemen kalau hubungannya si Ali sama si Ana memang gak akur. Terus yang keempat, Ali memang nelpon 911, tapi diduga itu cuma untuk mengelabui polisi aja biar dia bisa kabur selama polisi ngecek TKP. Dan yang terakhir, beberapa waktu setelah pemeriksaan CCTV, Pak, polisi juga dapat keterangan langsung dari ibunya Ali atau Rosa yang mengatakan kalau anakku sendiri yang ngaku ke aku, Pak, kalau dia udah nembak istrinya. Nah, akhirnya dari situ orang-orang di grup keluarga tuh belum ngubungin mereka waktu saat itu ya. Mungkin mereka takut apa kayak gimana, cuman dari mamanya itulah. Nah, akhirnya dari situ polisi pun menetapkan Ali sebagai buronan yang berbahaya. Ali kan masih kabur, dia pasti masih bawa senjata api kan. Dia juga bawa anaknya nih. Polisi pun langsung nyisir seluruh wilayah San Diego, mulai dari hotel tempat si Ali itu menginap, area sekitar apartemen, daerah sekitar rumah ibunya si Ali, sampai seluruh jalanan yang ada di San Diego diperiksa, disisir semua sama polisi. Dan hanya dalam hitungan jam, polisi pun berhasil menangkap Ali di sebuah jalan tol waktu itu. Waktu ditangkap, Ali nggak ngelawan pakai senjata api, Wak, tapi dia sempat teriak-teriak, "Tolong lepasin saya, itu anak saya lagi ada di mobil sendirian tuh. Dia ketakutan, Pak, tolonglah Pak, tolong Pak, lepasin saya," kata dia kayak gitu. Tapi polisi nggak ngirauin sama sekali, polisi tetap ngebawa Ali ke kantor polisi. Sementara Amira dijemput sama Rosa sama neneknya, langsung dibawa ke rumah neneknya. Setelah kabar penangkapan Ali ini tersebar, wah, reaksi netizen langsung meledak lah pasti. Bisa kalian bayangin kan? Media sosial dipenuhi sama komentar, potongan berita, dan juga spekulasi. Banyak ngerasa lega karena si Ali ini akhirnya ditangkap. Sementara yang lain juga mengecam keras tindakannya si Ali selama ini. Mulai dari KDRT, pengintaian, sampai kebiasaannya mengumbar masalah rumah tangga lewat live TikTok. Followersnya nggak tahu kalau dia nyadap. Followersnya nggak tahu kalau misalnya dia KDRT. Nggak tahu. Makanya diamuk abis-abisan juga dia sama netizen. Dukungan sama Ana dan Amira anaknya juga mengalir deras terus. Wah, diapain lah, barulah giliran kayak ini baru dipuji-puji sama mereka kan. Tapi di sisi lain muncul juga perdebatan dan teori-teori liar soal apa yang sebenarnya terjadi, Wak.
kasus yang awalnya cuma urusan rumah tangga itu otomatis berubah juga jadi sorotan publik ya kan Wak, dan nama Ali jadi perbincangan panas netizen di mana-mana. Nah, selain menangkap Ali, polisi juga mengamankan HP tentunya, akun media sosial dia, dan juga mobilnya Ali untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga mencari barang bukti lainnya di TKP, dan hasilnya polisi menemukan di HP-nya Ali ada beberapa riwayat chat dan voice note Ali ke Ana yang ngebahas soal pertengkaran mereka. Dimana salah satu rekaman voice note itu ada yang bilang kayak gini, Wak, aku pria terbaik yang pernah kau temui, tapi kau adalah orang terbodoh yang pernah ku cintai. Kau adalah orang yang seharusnya gak pernah aku nikahi, Ana. Aku gak sabar buat ceraiin kau biar aku bisa mulai hidup baru lagi. Itu kata dia. Dan selain itu polisi juga nemuin yang tadi audio rekaman suara waktu saat Ali nembak si Ray dan Ana. Polisi juga nemu berbagai video pertengkaran Ana dan Ali yang mayoritas itu ngebahas soal perselingkuhannya si Ana, baik di galeri HP-nya si Ali maupun di riwayat live streaming yang pernah di live-kan sama si Ali itu. Dari semua temuan ini polisi yakin kali kalau Ali ini memang sudah merencanakan dari awal mau ngabisin nyawanya Ana sama Ray. Diduga apa? Karena cemburu sama mereka berdua. Tapi waktu diinterogasi sama polisi, Wak, Ali terus-terusan nyangkal. Pak, saya memang cemburu sama istri saya, Pak. Tapi saya nggak pernah ngerencanain pembunuhan ini, Pak. Nggak ada. Semua terjadi gitu aja, Pak. Gara-gara saya emosi. Dari awal saya nggak ada niatan buat ngilangin nyawa mereka, Pak. Tapi ngapa aku mau kabur? Saya nggak kabur, Pak. Saya cuma mau bawa Amira ke tempat yang aman, kata dia. Terus ngapa pula aku juga masang penyadap di apa? Di iPad-nya si anakmu. Ya saya cuma mau ngawasin mereka aja, Pak. Takutnya waktu saya nggak ada di rumah, mereka kenapa-napa gimana? Mereka bahaya gimana? Tapi semua alasan itu nggak diterima sama polisi, Wak. Polisi ngelihatnya jelas-jelas kok di hari H datang ke apartemen bawa senjata api kan. Berarti udah direncanain bawa senjata api, mau bunuh lah apalagi. Jadi sangat besar kemungkinan dari sebelum berangkat ke apartemen, Wak, Ali ini sudah berencana mau menggunakan si senjata itu untuk mencelakai Ana sama Ray. Nah, dari situlah Ali pun harus menjalani persidangan pada bulan Maret tahun 2024, 3 tahun setelah ditahan itu, dan Ali didakwa dengan 2 pasal pembunuhan tingkat pertama dan satu dakwaan tentang penggunaan senjata api dalam tindak kejahatan. Nangis Ali di situ. Dia masih bersikeras kalau apa yang dia lakukan ini bukan murni penghilangan nyawa berencana, enggak, melainkan ketidaksengajaan karena emosi sesaat. Ali bersikukuh di situ bilang, Pak, saya ngelakuin ini semua karena istri saya, Pak, yang udah nyakitin saya, Pak. Dia berkhianat dan waktu saya tahu dia ada di apartemen sama si Ray, Pak, saya udah nggak tahan lagi sama sikap dia, Pak. Makanya saya kelepasan nembak mereka berdua. Bapak tanyalah itu sama followers saya, katanya. Bapak tanyalah sama followers saya, mereka tahu kok dari awal memang udah selingkuh si Ana tuh, Pak. Tapi di situ hal ini dibantah sama netizen dan juga pihak keluarga pastinya, Pak. Kakaknya si Ana bilang, Ana nggak mungkin selingkuh, Pak. Ana nggak mungkin selingkuh. Ray sama Ana cuman temenan aja, Pak. Dan sampai saat itu pun, Wak, setelah 3 tahun berlalu pun tidak ada satupun bukti yang nunjukin kalau Ana sama Ray ini punya hubungan spesial. Nggak ada. Ditengok riwayat chatnya biasa-biasa aja. Kesaksian dari kawan-kawannya Ana juga bilang kalau ya mereka memang cuma teman dekat, Pak, nggak ada hubungan lebih. Alinya aja memang gampang seuzon, Pak, terus-terusan nyudutin Ana. Jadi apa yang dibilang sama si Ali soal perselingkuhan Ana itu cuma dianggap hoax gitu loh, cuman dianggap seuzon aja. Dan ditambah lagi di sini, Wak, yang bikin keluarganya si Ana ini keberatan, Ali dinilai sudah merusak nama baik Ana dengan merendahkan Ana lewat sosial medianya. Padahal tuduhannya itu nggak berdasar sama sekali. Adik aku nggak ada selingkuh sama sekali. Tapi kan tercemarnya siapa ini yang penyelingkuh kan, Wak? Penyelingkuh. Iya. Akhirnya, dalam putusan pengadilan yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2024, hakim menilai di hari kejadian Ali memang sengaja berniat menyakiti Ana sama Ray. Karena faktanya dari hotel dia udah nyiapin pistol kan, terus dibawalah ke TKP. Motifnya sendiri didasari karena rasa cemburu dan juga obsesi yang berlebihan. Atas perbuatannya itu, Ali pun dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi vonis hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Menurut kalian gimana, Wak? Melihat rangkaian kejadiannya ini, mulai dari kontrol berlebihan, kekerasan, sampai keputusan fatal yang diambil dengan sadar ini, apakah vonis ini sudah setimpal dengan apa yang dia lakukan? Terutama dampaknya ke korban dan juga anak yang ditinggalkan ini? Tulis semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.
Oke, Wak, jadi itu tadi kisah seorang tiktokers yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri gara cemburu buta. Dari yang awalnya dipuja-puja karena karyanya, Wak, dia dapat simpati banyak orang, tapi setelah dipenjara nih, banyak followersnya yang balik menghujat Ali. Netizen yang sebelumnya simpati kali sama dia langsung hilang respect, Wak. Langsung hilang respect. Apalagi waktu pertama kali ditahan sama polisi, Ali tuh malah sempat minta maafnya sama penggemarnya karena udah bikin masalah, Wak. Dia minta maaf ke mereka nih, tapi dia sendiri nggak minta maaf ke keluarga korban, ke keluarga istrinya nggak ada, keluarganya Ray apalagi. Makin dihujat lagi lah dari situ. Hanya kayak nganggap Ali ini takut kehilangan karirnya nih daripada kehilangan keluarga ya katanya. Dan pada akhirnya Ali justru sudah kehilangan semuanya. Keluarganya ya, karirnya ya, masa depannya ya kan. Nah, kasus inilah tentunya menjadi pembelajaran berharga sekali untuk kita semua, Wak. Bijak-bijaklah bermedia sosial. Jangan ngumbar aib, jangan ngumbar masalah keluarga di medsos, Wak. Dan juga jangan terlalu terobsesi sama dunia maya, apalagi sampai mengorbankan orang-orang tersayang di sekitar kita. Semoga kita semua selalu dihindarkan dari hal-hal buruk, Wak, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.